đây ơi. Cháy badak. Cháy. Wow. Wow. Banjir bandang terjadi di kawasan Gunung Mas Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Banjir yang membawa berbagai material ini terjadi sejak Selasa pagi, diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah pegunungan Mas Cisarua, Bogor sejak Senin malam. Salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Mas ini juga terkena banjir bandang. Subhanallah. Allahu Akbar. Ratusan warga yang rumahnya tergerus mengungsi di salah satu masjid di kawasan Cisarua karena khawatir banjir susulan terjadi. Lagi kerja, itu lihat air di atas, Terus melimpah ke bawah, lagi kerja begini ibu. terus Jadi banjiran. ibu agak stres gitu. Takut ya, trauma ya. Takut. Udah berapa lama ibu di sini? Dari jam berapa tadi? Dari jam 10-an. Saat ini kawasan wisata Gunung Mas Puncak masih dilanda hujan dengan intensitas sedang. Warga pun diimbau tidak berada di lokasi yang berpotensi terkena banjir bandang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Pak Asrun, Ketua RT 02 Desa Tugu Selatan, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Asrun. Selamat sore, Kak. Baik, Pak Asrun, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Untuk saat ini intensitas hujan alhamdulillah agak reda gitu. Cuman yang dikhawatirkan itu banjir susulannya gitu. Banjir bandang khawatir nanti malam akan terjadi lagi gitu, Kak. Baik, lalu seperti apa Pak keadaan saat ini di sana dan bagaimana penduduk yang mengungsi mungkin? Untuk kondisi atau keadaan saat ini, alhamdulillah kalau warga tadi sempat dievakuasi ke masjid terdekat dan ada 4 rumah yang terdampak. Ya mungkin untuk warga yang 8 kakak ini terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau famili terdekat di atas gitu. Sudah ada bantuan Pak? Untuk bantuan, alhamdulillah sementara sudah ada dari warga sekitar dan dari yang lainnya rencana masih di perjalanan, Kak. Ada 8 kepala keluarga yang mengungsi ya Pak ya tadi. Ya, ini memang rumahnya mengalami hancur atau rusak berat karena banjir bandang ini atau seperti apa Pak? Enggak, kalau rumah sih masih keadaan utuh, cuman pinggiran sungai itu khawatir ada banjir susulan terbawa kembali gitu. Jadi sangat rentan untuk ke arah itu. Beresiko banget. Baik, banjir bandang ini apakah memang sudah sering terjadi di wilayah Tugu Selatan? Belum, untuk saat ini baru pertama kali, Kak. Ini baru pertama kali terjadi. Kira-kira mengetahui Pak apa penyebab dari banjir bandang ini? Ada kemungkinannya longsoran di atasnya. Di atap mana Pak? Iya. Di pegunungannya ada longsoran, jadi air itu terhambat dan jebol sekaligus. Gitu. Baik, untuk saat ini sudah adakah tim SAR dan juga petugas terkait yang sudah melakukan tindakan di sana Pak? Alhamdulillah dari BPBD juga sudah pada merapat, dari pihak desa sempat juga alhamdulillah yang terdampak itu paling parah itu di Gunung Masnya, Kak. Di Gunung Masnya. Kita kan dari Gunung Mas itu masih blok keduanya, jadi tidak terlalu parah juga, hanya ada 4 rumah aja yang dikhawatirkan itu berpotensi lebih parah. Baik, apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi terutama 8 kepala keluarga tadi Pak? Ya untuk saat ini alhamdulillah ada bantuan konsumsi juga, tadi sempat ada dari bagian kesehatan, terus yang lainnya juga air mineral itu sudah ada. Sementara mungkin bantuan konsumsi paling untuk kedepannya aja gitu, untuk peralatan atau ketiga kalah untuk berobat. Baik, Pak Asrun, kami ingin konfirmasi apakah ada korban hilang atau korban luka akibat banjir bandang ini? Ya. Sampai saat ini alhamdulillah untuk korban tidak ada. Kalau untuk kerusakan bangunan seperti apa Pak Asrun? Kalau yang di sini kerusakan hanya jembatan untuk rumah, tapi untuk air sungainya udah mepet ke rumah gitu, ke pinggir rumah gitu. Dan untuk sampai saat ini belum ada kerusakan dari rumah, itu belum ada, nggak ada. Hanya jembatan aja terbawa air gitu, Kak. Apakah ada lokasi-lokasi yang masih digenangi banjir dengan ketinggian yang cukup parah?
Untuk saat ini lokasi tertentu ya dampak dari banjir ini ada kebun-kebun, tapi kalau untuk rumah nggak ada dan mudah-mudahan tidak ada banjir susulan lah. Oke, selain rumah warga, ada perkebunan yang juga terdampak banjir bandang, Pak Asrun? Ya, salah satunya kebun warga gitu juga ada yang terdampak. Oke. Pak Asrun, selain perkebunan, adakah akses jalan yang terputus Pak akibat banjir ini Pak? Kenapa? Selain perkebunan yang terendam banjir, begitu, apakah ada akses jalan yang terputus sehingga menyusahkan untuk bantuan operasional datang begitu? Oh ya, kalau untuk akses, alhamdulillah paling tidak ada hambatan, untuk sementara bisa lewat jalur bawah, gitu, lewat perhubungan. Tapi mungkin untuk akses ke lokasi Gunung Mas atau ke jalur yang lain ada hambatan, dikarenakan kan jembatan juga tidak bisa dilalui, Kak. Jembatan ini menghubungkan wilayah mana dan mana, Pak Asrun? Ya, untuk jembatan menghubungkan kami ke wilayah RT 0103 yang di Gunung Mas, yang 3 RT itu, jadi tidak bisa dilalui untuk sementara ini. Dan jalur ke sekolahan. Baik, saat ini seperti apa Pak warga di sana atau pengungsi yang ada di kamp pengungsian Pak keadaannya Pak? Apakah sudah mulai terjangkit penyakit akibat kondisi yang tidak memungkinkan, Pak? Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah warga baik-baik, sudah ditenangkan juga. Cuman tadi ada kepanikan pas kejadiannya. Untuk saat ini, alhamdulillah warga sudah mulai tenang dan mulai ada penanganan dari pihak tertentu. Baik, kami konfirmasi kembali Pak, artinya warga yang terdampak ini hanya mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga ya? Tidak ada posko-posko pengungsian misalnya? Ya, betul. Ke rumah warga atau saudara terdekat, dan untuk posko baru dibikin rencana untuk bantuan dan yang lainnya gitu. Pak Asrun selaku Ketua RT dari Desa Tugu Selatan, apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah setempat begitu Pak terkait bagaimana mengkoordinir pengungsi dan juga kerusakan yang ada akibat banjir bandang ini? Ya, sudah saling koordinasi dengan pihak perkebunan juga, pihak desa sudah saling koordinasi, Kak. Apa hasilnya Pak? Bagaimana mekanismenya? Ya, alhamdulillah langsung ditangani dan dengan cepat langsung ada tanggapan juga gitu, Kak. Ya, Pak Asrun, kami melihat di salah satu gambar yang kami terima ini warga tengah berlarian ya. Mungkin boleh diceritakan Pak, seperti apa kronologi pada saat banjir bandang ini melanda daerah tersebut? Baik. Itu salah satu kepanikan dari warga, khawatir kan mungkin debit airnya bisa lebih dari yang diperkirakan gitu. Mungkin itu aja salah satunya ya, panik warga, kekhawatiran atau ketakutan yang sangat benar-benar takut. Masih ingat Pak, pukul berapa kira-kira banjir bandang itu menerjang desa Anda? Kalau untuk di sini, di kami kan kedua dari lokasi kejadian ya, di Rawadulang. Itu kejadian hampir setengah 10, jam 9.30-an. Baik, kita harapkan segera ada penanganan ya, pengungsi yang ada di desa Anda dan juga agar bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Asrun, Ketua RT 02 Desa Tugu Selatan sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, warga dan wisatawan yang tengah berada di pantai kawasan Kuta Utara Badung, Bali dikejutkan dengan terjangan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba. Angin puting beliung ini menghancurkan belasan gudang milik nelayan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pererenan Kuta Utara Badung, Bali. Pusaran angin terus berputar dan menghantam sejumlah orang yang sedang berselancar di pantai ini. Dengan kecepatan tinggi, puting beliung bergerak ke arah timur dan menghempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Canggu. Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai pun panik. Mereka pun lari berhamburan menyelamatkan diri.
Setelah menghantam bangunan bangsal nelayan, angin puting beliung kemudian menghilang dan muncullah hujan deras. Itu kencang sekali anginnya, Bu ya? Kencang bunyinya. Ini bentuk lingkaran dia, terus ini putar-putar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari terus, karena lari. Saya tidak sempat lari, gimana caranya? Kemana saya lari gitu. Sementara dari kejadian angin puting beliung ini, belum ada pendataan terkait dampak bencana dari BPBD Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, bentang awan yang menyerupai gelombang tsunami terjadi di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Fenomena alam itu membuat masyarakat setempat heboh. Ya, inilah video amatir warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang dihebohkan dengan fenomena alam awan menggumpal menyerupai tsunami di langit dekat pesisir Pantai Bahari Selasa pagi tadi. Peristiwa fenomena alam ini berlangsung selama 1 jam. Sejumlah warga yang berada di pesisir pantai pun mengabadikan fenomena alam yang jarang terjadi. Akibat munculnya gumpalan awan tebal berbentuk tsunami ini menyebabkan helikopter milik BNPB yang baru kembali melakukan misi kemanusiaan di Mamuju terpaksa mendarat darurat. Dan pemirsa, untuk membahas terkait awan yang menyerupai gelombang tsunami, sudah bergabung bersama kami Rifda Novikarani, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore, Mbak Firda. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Rifda. Ya, selamat sore. Iya, Mbak bisa dijelaskan awan tsunami, fenomena alam tsunami ini seperti apa, Mbak? Iya, sebenarnya namanya adalah awan arbus atau namanya awan yang berbentuk panjang dan tipis begitu, dan termasuk dalam jenis awan rendah atau awan-awan dikatakan sebagai salah satu awan hujan, di mana awan arbus ini yang tampak di Polewali Mandar ini adalah tipe awan arbus yang bentuknya panjang atau yang biasa kita kenal di istilah meteorologi dengan istilah roll call gitu. Dan karena penampakannya yang berbentuk seperti gelombang, makanya sering disebut sebagai awan tsunami. Awan cumulonimbus ya, Mbak Rifda ya? Betul. Ini kemunculan bentuk awan seperti ini apakah pertanda untuk cuaca buruk atau seperti apa, Mbak Rifda? Iya, awan arbus ini terbentuk dari proses ketidakstabilan atmosfer, di mana biasanya kan awan-awan tumbuh dari potensi pertumbuhan awan hujan karena massa udara yang cukup basah atau bisa dikatakan awan-awan massa udara yang jenuh. Begitu juga untuk awan arbus ini biasanya terjadi ketika di lapisan bawah dia terdapat massa udara yang cukup basah, dan di lapisan yang lebih tingginya terdapat massa udara yang lebih dingin atau lebih kering. Di mana ketika massa udara yang basah dan yang dingin ini saling bertemu, kemudian disertai dengan perbedaan tekanan dan perbedaan kecepatan angin, maka akan membentuk jenis awan yang bentuknya panjang seperti awan arbus seperti ini. Kekhawatiran warga terkait awan tsunami ini beralasan tidak sih, Mbak Rifda, ataukah sebenarnya awan tsunami ini tidak berbahaya? Iya, sebenarnya awan arbus ini termasuk dari salah satu awan-awan hujan, yaitu biasanya dia ada tipe-tipe jenis awan yang melengket atau melekat pada awan-awan cumulonimbus, dan ada yang dia berdiri sendiri tapi berdampingan dengan awan-awan cumulonimbus. Biasanya awan-awan arbus ini terbentuk di bawah awan-awan CP. Dan tentu saja awan-awan CP atau awan-awan hujan seperti ini mampu menghasilkan fenomena-fenomena cuaca seperti hujan lebat, kemudian hujan yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Juga dapat disertai dengan hujan es. Oke, jadi kemunculan fenomena awan seperti ini bisa menjadi pertanda akan turun cuaca atau hujan deras atau hujan lebat dan sebagainya, Mbak Rifda?
Betul. Dalam masa perkembangannya awan-awan arus ini biasanya terjadi di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah perairan. Dan biasanya seiring dengan perkembangan dinamika atmosfernya, di mana ketidakstabilan atmosfer yang menjadi salah satu pemicunya, maka akan menimbulkan potensi-potensi hujan dengan intensitas yang tinggi, seperti hujan lebat, kemudian juga kadang disertai dengan kilat petir dan angin kencang. Perlukah ada antisipasi dari warga yang mungkin akan melihat awan-awan serupa nanti ke depannya, Pak, Mbak? Iya, sebenarnya memang karena memang awan-awan ini adalah jenis awan yang seperti saya sebutkan menimbulkan hujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kilat petir dan angin kencang, tentu saja perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai, dan terutama untuk masyarakat perlu dihindari. Juga cukup berbahaya untuk penerbangan karena meskipun jenis awan ini termasuk awan tipis, tapi karena dia dapat menghasilkan angin kencang, maka itu juga akan membahayakan untuk penerbangan, kemudian juga masyarakat yang berada di sekitarnya. Apakah cuaca yang ekstrim saat ini menyebabkan terjadinya fenomena awan tsunami seperti yang Anda jelaskan tadi, Mbak? Iya, awan arus ini dapat dikatakan sebenarnya lazim terjadi terutama di daerah-daerah dengan massa udara yang cukup basah, gitu. Dan terutama pada musim hujan seperti sekarang, di mana dan di puncak musim hujan seperti ini, wilayah Indonesia hampir sebagian besar wilayahnya, terutama di lapisan-lapisan rendah atau lapisan-lapisan permukaan, punya massa udara yang cukup basah. Itu yang salah satu pemicu yang dapat menimbulkan atau membentuk awan-awan arus. Fenomena awan ini kan muncul di Sulawesi Barat ya, Mbak. Ini ada kaitannya tidak dengan gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat juga beberapa waktu lalu? Dapat saya katakan bahwa jenis awan arus ini adalah jenis awan yang timbul dari murni fenomena cuaca atau timbul dari ketidakstabilan atmosfer, di mana atmosfer dapat dikatakan sebagai bumi ke atas. Jadi tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan langsung dengan tidak ada keterkaitannya dengan bumi ke bawah atau gempa bumi. Baik, tidak ada keterkaitan dengan bencana alam gempa bumi di Mamuju dan Majene. Apa yang perlu dilakukan warga kemudian jika melihat awan seperti ini muncul di wilayah mereka? Apa yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai adalah yang pertama harus menghindari, tentu saja, karena awan ini adalah awan yang menghasilkan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, kemudian angin kencang. Kemudian juga perlu diwaspadai terutama wilayah-wilayah perairan, gitu, di mana tentu saja akan berbahaya untuk para nelayan, di mana ketika ada hujan yang cukup tinggi atau cukup deras, tentu saja peningkatan tinggi gelombang juga akan menyertai. Itu yang perlu diantisipasi juga untuk teman-teman yang penerbangan. Untuk penerbangan juga perlu diantisipasi untuk perlu diwaspadai. Untuk nelayan sendiri mungkin Mbak Rifda? Mbak Rifda, untuk nelayan sendiri perlu antisipasi jika melihat ini? Betul sekali, karena memang seperti yang saya katakan, awan-awan jenis arus ini dia sering terjadinya di daerah-daerah perairan, gitu. Dan tentu saja ketika di perairan, tentu saja ketika ada aktivitas pelayaran atau aktivitas nelayan akan terganggu ketika ada jenis awan seperti ini yang menimbulkan hujan lebat dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rifda Novikarani, Senior Forecaster BMKG sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian korban longsor Sumedang setelah semua korban meninggal dunia berhasil ditemukan. Total korban jiwa dalam bencana ini mencapai 40 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 8 korban di hari terakhir perpanjangan masa pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat. Dengan ditemukannya seluruh korban meninggal dunia, maka operasi pencarian resmi dihentikan. Total korban meninggal dunia mencapai 40 orang. Seluruh korban kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing. Malam ini adalah pencarian terakhir dari penambahan waktu 3 hari. Ya, jadi ini hari ke-10. Alhamdulillah, ya, penambahan hari yang ke-10 ini 8 korban bisa langsung dievakuasi. Ya, sampai dengan 21.13. Tadi terakhir korban berhasil dievakuasi. Keberhasilan ini tentunya berkat sinergitas kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antar unsur yang ada di lapangan.
Lebih dari 1.000 jiwa mengungsi dan 40 orang meninggal dunia akibat peristiwa longsor yang terjadi 9 Januari lalu. Namun keajaiban dialami 2 warga yang selamat meski sempat tertimbun longsor. Aibda dan Didabong, anggota Babin Kamtibmas Polsek Cimanggung, tertimbun longsor susulan saat tengah mendata korban longsor di lokasi kejadian. Ia sempat terkubur selama 2 jam sebelum berhasil diselamatkan. Itu saya terkubur sekitar 2 jaman, Om. Sekitar 2 jaman karena itu posisi kejadian jam 7:30. Saya berhasil ditarik itu, dievakuasi pokoknya ke puskesmas sekitar jam 22, jam 10 malam. Sementara Ukar, seorang kakek berusia 80 tahun tertimbun material longsor selama 5 jam. Kakek tersebut luka ringan di bagian kaki dan tangannya. Pasca longsor, rencananya warga akan segera direlokasi permanen sesuai arahan Kepala BNPB, Doni Monardo, beberapa waktu yang lalu. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Upaya pencarian korban gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat terus dilakukan. Hingga hari ini tercatat sebanyak 84 korban meninggal dunia. Hingga hari ini Badan SAR Nasional Mamuju masih terus mencari korban gempa yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Meski tak ada laporan baru terkait korban hilang, pencarian akan tetap dilakukan hingga 7 hari pasca gempa. Hingga hari ini tercatat sebanyak 84 korban meninggal dunia, 11 korban di Kabupaten Majene dan 73 korban di Kabupaten Mamuju. Sementara untuk korban luka berat tercatat sebanyak 253 orang. Sementara untuk luka ringan tercatat 679 orang. Jumlah pengungsi saat ini sebanyak 19.435 orang, sementara warga terdampak berjumlah 20.448 orang. Walaupun tidak ada laporan, ya, kami tetap akan berupaya untuk melaksanakan pencarian penyisiran di lokasi-lokasi yang sudah kami lakukan pencarian itu tadi karena adanya keinginan itu. Karena kami berspekulasi, siapa tahu ya kita prediksi ada mungkin korban yang masih terperangkap di dalam reruntuhan itu. Hingga kini pemerintah masih terus berupaya melakukan penanganan untuk para pengungsi serta membuka akses yang masih terputus. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi lokasi gempa 6,2 di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau lokasi pengungsian korban gempa di Stadion Makara serta sejumlah tempat yang terdampak. Presiden Jokowi mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono serta Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Nasda mengucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban gempa. Di lokasi pengungsian, Presiden Jokowi bertemu dengan para korban serta memastikan penanganan korban gempa Mamuju ditangani dengan baik. Presiden juga menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan berupa pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa agar pelayanan publik segera berjalan. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya rata-rata 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan baik rumah-rumah yang roboh maupun